Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Halo, apa kabar anak yang pintar? Kita jumpa lagi ya di bab 10, komuter lain. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah menyebutkan contoh transportasi massal di Jakarta, menjelaskan komuter lain, mengenal ciri dan fasilitas komuter lain, serta menjelaskan cara menggunakan komuter lain. Yuk kita mulai pembelajarannya. Di DKI Jakarta terbanyak dapat transportasi massal, mulai dari angkot, Transjakarta hingga kereta rel listrik atau KRL komuter lain. Warga Jakarta dan sekitarnya, mana yang tidak kenal dengan kereta listrik KRL komuter lain? Komuter lain menjadi alat transportasi massal yang selalu diandalkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Keunggulan komuter lain adalah relatif terukur dibanding yang lain. Tarif murah, kecepatan, dan pelayanan yang baik sehingga banyak masyarakat menggunakan komuter lain. Ini ada gambar kereta KRL komuter lain. Ayo lihatlah transportasi massal mana yang pernah kamu naiki. Mengapa kamu naik transportasi massal tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. A. Mengenal moda transportasi komuter lain. Komuter lain merupakan salah satu jenis alat transportasi umum yang ada di kota-kota besar. Contohnya Jakarta. Komuter lain pada saat pertama kali beroperasi dikenal masyarakat dengan sebutan KRL Jabodetabek. KRL listrik yang melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Transportasi ini berbahan dasar listrik, bahan bakarnya ya. Nah, dioperasikan oleh PT Komuter Lain Indonesia KCI. Berisi atau terdapat 8 sampai maksimal 12 gerbong kereta. Nah, satu gerbong didesain untuk memuat puluhan penumpang. Dalam sekali angkut, satu rangkaian komuter lain dapat membawa ratusan penumpang ke berbagai tujuan. Nah, oleh karena itu disebut transportasi massal, yaitu angkutan umum yang mampu mengangkut sangat banyak penumpang sekaligus dalam satu kali perjalanan ya. Nah, apa keuntungannya kita memakai komuter lain? Satu, menghemat waktu tempuh perjalanan. Dua, biaya tiket yang murah. Tiga, terhindar dari kemacetan karena komuter lain memiliki jalur sendiri. 4. Fasilitas yang semakin lengkap dan mudah. Penumpang nyaman dalam perjalanan. Komuter lain berbeda dengan kereta api jarak jauh, yaitu komuter lain penghubung antar kota besar dengan rute tempuh yang tidak terlalu sepanjang kereta api jarak jauh. Nah, di komuter lain tidak terdapat tempat duduk. Siapapun bebas naik dari stasiun manapun dan duduk di gerbong manapun ya. Untuk dapat naik kereta api caranya sangat mudah, tidak perlu memesan tiket jauh-jauh hari. Cukup datang langsung ke stasiun yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cikarang. Kemudian belilah tiket sesuai dengan tujuan ya. Nah, tunggulah kereta komuter tiba di peron yang tepat. Membeli tiket komuter lain sangat mudah karena PT Komuter terus menambah dan memperbaiki berbagai fasilitas yang terdapat di komuter lain sehingga penumpang tidak perlu lagi menghabiskan waktu lama baik membeli tiket hingga sampai tujuan. Nah, kamu perhatikan ya gambar tiket komuter lain di bawah ini.
Tertulis berapa harga tiket komuter lain tersebut? Ya, 3.000 ya, 3.000 rupiah. Dengan harga yang tergolong murah, apakah pengguna komuter lain mendapat fasilitas yang baik? Ya, tentunya. Nah, ayo menyimak fasilitas dalam komuter lain. Ada apa aja ya? Itu fasilitas di dalam komuter lain. A. Tempat duduk prioritas, yaitu penumpang dengan kategori tertentu seperti lansia, ibu hamil, ibu membawa balita, ataupun penumpang dengan keterbatasan fisik tertentu seperti pengguna kursi roda, tunanetra, orang sakit, dan sebagainya. Nah, tempat duduk ini terletak di setiap ujung gerbong kereta. Biasanya warna tempat duduk prioritas dibedakan dengan tempat duduk penumpang. Nah, ini ya fasilitas tempat duduk dalam komuter lain. B. Kereta khusus wanita. Ini disediakan oleh pihak komuter lain hanya untuk penumpang wanita untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang wanita dari bahaya pelecehan ataupun kekerasan di dalam gerbong kereta. Biasanya terletak pada kereta pertama dan kereta akhir di setiap rangkaian komuter lain ya. Terdapat juga petugas keamanan yang berjaga untuk memastikan tidak ada penumpang pria dewasa berada di gerbong tersebut. Nah, C. Rute perjalanannya. Ini adalah peta rute perjalanan ya. Jadi kemudahan dengan adanya peta, kita akan segera bersiap-siap apabila sudah mencapai stasiun yang kita tuju ya. Nah, ini juga ada petanya. D. Pintu otomatis merupakan pintu dengan sensor khusus yang dikendalikan oleh saklar di ruang masinis untuk menjaga agar kereta tidak berjalan sebelum pintu tertutup dengan sempurna. E. Pendingin udara. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang adalah dengan memasang air conditioner pada setiap gerbong kereta sehingga perjalanan menjadikan lebih aman, terhindar dari risiko lemparan benda asing serta perjalanan menjadi sejuk ya. F. Petugas keamanan dalam atau PKD yang merupakan salah satu fasilitas untuk mengawasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan penumpang pada kereta komuter. Ayo bercerita, pernahkah kamu menaiki komuter lain? Amati suasana di dalam gerbong kereta yang kamu naiki. Tanyakan kepada 2 orang atau 3 penumpang dekatmu mengapa mereka senang naik komuter lain. Kemudian ceritakan pengalamanmu itu di depan kelas. Nanti akan dinilai oleh gurumu. 2. Fasilitas di stasiun komuter lain. A. Pewara atau announcer. Fasilitas ini disediakan di stasiun persinggahan komuter lain untuk membantu penumpang mengetahui jadwal kedatangan kereta berikutnya, posisi singgah kereta terkini, maupun letak peron tempat berhentinya kereta. Pewara dapat berupa pengumuman melalui pengeras suara maupun melalui running text atau teks berjalan yang ada di atas peron. Petugas pelayanan komuter lain atau PPK. Tugasnya adalah memberi info seputar perjalanan komuter lain, membantu masinis atau kru kereta bila terjadi kendala pemberangkatan, membantu mengamankan jalur singgah kereta, hingga membantu penumpang melakukan proses tapping tiket TKI, tapping tiket elektronik ya. C. Mesin tiket otomatis atau vending machine. Vending machine merupakan mesin penjual tiket otomatis dengan layar sentuh. Untuk memfasilitasi calon penumpang membeli tiket secara mandiri, mesin juga dapat digunakan untuk melakukan penukaran tiket dengan uang jaminan bagi pembeli tiket harian. Cara menggunakan mesin ini sangat mudah. Cukup tekan jenis tiket yang diinginkan, kemudian tekan nama stasiun ingin dituju, kemudian kita akan diminta memasukkan uang sesuai biaya perjalanan. Kemudian setelah uang diterima mesin akan mengeluarkan tiket perjalanan ya. Sebaiknya sediakan uang pas
dan masih dalam kondisi layak, tidak sobek, terlipat, ataupun basah untuk memudahkan menggunakan mesin ini. D. Tiket elektronik atau e-ticketing. E-ticketing atau tiket elektronik merupakan tiket yang harus kita miliki jika ingin bepergian menaiki komuter lain. Tiket ini merupakan fasilitas yang disediakan sebagai tiket kertas yang pernah digunakan pada masa KRL Jabodetabek. Tinggal tempel ke mesin otomatis di pintu masuk atau keluar peron yang sesuai dengan tujuan yang kita pesan ya. Jika perjalanannya melebihi, maka kita akan dikenakan sanksi berupa denda. Pastikan untuk naik dan turun di stasiun sesuai dengan kita pesan. Ada dua jenis tiket yang kita gunakan, yaitu THB dan KMT yang dapat digunakan berkali-kali sesuai jumlah saldo yang tersisa di kartu. Selain itu ada juga kartu prabayar, contohnya kartu Flash yang dikeluarkan oleh Bank BCA, kartu e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh kartunya. Lift terowongan penyeberangan di tengah jalan. Nah, ini fasilitas tergolong baru, belum tersedia di semua stasiun singgah komuter lain ya. Nah, ini terowongan penyeberangan dan tangga berjalan disediakan untuk seluruh penumpang, sementara fasilitas lift hanya untuk penumpang yang berada pada kategori prioritas seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, dan ibu membawa anak di bawah 10 tahun. Nah, kita akan memasangkan nama stasiun dan letak kotanya di mana ya. Stasiun Keramat, Jakarta. Ya, kita Jakarta dulu ya, Lenteng Agung, Jakarta. Stasiun Grogol, Jakarta. Stasiun Klender, Jakarta. Stasiun Ancol, Jakarta. Stasiun Rawabuntu, Tangerang. Stasiun Citayam, Depok. Stasiun Pondok Cina, Depok. Stasiun Cibinong, Bogor. Stasiun Kranji, Bekasi. Sekarang kita ayo menyimak tahapan menggunakan komuter lain. Pahami rute perjalanan yang kita tempuh untuk mencapai stasiun tujuan. Siapkan tiket komuter lain. Nah, ada dua jenis, mau pakai THB atau KMT atau kartu Flash yang tadi ya. Nah, C itu kartu prabayar yang bisa kartu Flash atau yang lainnya yang bukan dikeluarkan oleh KCI ya. Nah, lakukan proses step in. Masuklah dengan tertib ke dalam gerbong. Dahulukan penumpang turun dengan cara menyisakan jalur kosong di tengah antrian. Nomor 5, perhatikan pemberitahuan dari pewara atau annonce kereta dan turunlah di stasiunnya sesuai tujuan. Lakukan proses step up, step out, yaitu dengan cara menempel tiket elektronik pada mesin pembaca tiket otomatis yang terdapat di pintu keluar peron. Nah, ya ayo berlatih. Mulailah sebuah perjalanan dengan menggunakan kereta komuter lain. Ajak orang tuamu untuk mendampingi. Lakukan beberapa kegiatan berikut ini ya. Kamu baca tuh 1 sampai 5 ya. Tetaplah terlebih dahulu tujuan perjalananmu. Tetapkan mau kemana, belilah tiket dan berpergian menggunakan komuter lain. Patuhi tata tertib. Setelah sampai tujuan, pulanglah ke stasiun asalmu dengan melakukan langkah-langkah yang sama. Lalu buatlah sebuah karangan untuk menceritakan pengalamanmu. Nah, ini ada catatan. Ini untuk akan dinilai oleh gurumu tentang yaitu karanganmu tadi. Larangan dan tata tertib dalam komuter lain. Tuh ada ya, ada 11 larangan tuh. Dilarang duduk di lantai, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berjualan, dilarang membawa hewan peliharaan, dilarang makan dan minum, dilarang membawa benda berbau tajam atau menyengat, dilarang membawa senjata tajam dan senjata api tanpa izin, dilarang membawa benda yang mudah terbakar, dilarang membawa benda berdimensi besar, dilarang merokok, dilarang mengamen.
Dilarang mengganjal pintu otomatis, dilarang berada di pintu otomatis, dilarang berada di kereta khusus wanita atau KW bagi penumpang pria dewasa. Nah, ada juga loh beberapa tata tertib yang harus dipatuhi di lingkungan stasiun, yaitu sebagai berikut. Mengantrilah dengan tertib pada saat membeli tiket. Saat menunggu kereta tiba, berdirilah di belakang garis kuning. Jangan berdesakan ya ketika menunggu ataupun ketika mengantri menaiki gerbong. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Dilarang merokok di lingkungan stasiun demi kenyamanan penumpang lain. Tidak memaksakan diri menaiki kereta jika gerbong sudah penuh oleh penumpang. Nah, kita akan mengartikan simbol yang bergambar di sebelah kiri dan arti simbolnya apa ya? Nah, ini arti simbolnya gambar ini adalah dilarang membawa benda yang mudah terbakar. Dilarang duduk di lantai dan menggunakan kursi lipat. Gambar gitar dicoret adalah dilarang mengamen. Bawahnya dilarang membawa hewan peliharaan. Bawahnya lagi dilarang membawa senjata tajam dan senjata api tanpa izin. Nah, ini adalah kereta khusus wanita. Ayo biasakan bepergian dengan komuter lain untuk mewujudkan kota yang bebas macet dan polusi. Mari biasakan mematuhi larangan dan tata tertib yang ada di stasiun dan di kereta komuter demi keamanan diri sendiri dan orang lain. Nah, bagaimana jika kamu melihat ibu hamil berdiri tidak mendapatkan tempat duduk? Tentunya mempersilakan ibu hamil tersebut duduk di kursi yang kamu duduki. Atau jika kamu berdiri, kamu bisa menegur salah satu penumpang untuk bergantian duduk dengan ibu hamil. Nomor 2, apa yang kamu lakukan jika melihat ada laki-laki dewasa duduk di gerbong khusus wanita? Ya, tentunya memberitahunya bahwa ini adalah gerbong khusus wanita dan segera pindah ke gerbong lainnya. Menurutmu, apa manfaat yang akan diperoleh jika semakin banyak orang beralih menggunakan komuter lain dibandingkan kendaraan pribadi? Tentunya kemacetan di jalan raya oleh kendaraan pribadi akan berkurang. Rangkuman, komuter lain merupakan salah satu angkutan massal yang dapat mengurangi kemacetan di kota-kota besar karena banyaknya pengguna kendaraan pribadi. Nomor 2, komuter lain kini tampil semakin modern dengan berbagai fasilitas yang membuat penumpang semakin aman, mudah dan nyaman. Fasilitas tersebut diantaranya tempat duduk prioritas, pintu otomatis, kereta khusus wanita atau KKW, PDK, PPK, vending mesin, lift, terowongan penyeberangan, dan tangga jalan. 3. Terdapat 3 jenis tiket yang dapat digunakan untuk mengakses komuter lain, yaitu tiket harian berjamin atau THB, kartu multitrip atau KMT, dan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank. 4. Agar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dapat terjaga, terdapat beberapa tata tertib dan larangan yang harus dipatuhi ketika menggunakan komuter lain. Tata tertib dan larangan tersebut tidak hanya tersedia di atas komuter lain saja, melainkan juga di stasiun. Nah, kita ke evaluasi ya sekarang. Berikut ini adalah stasiun komuter lain yang terdapat di wilayah Jakarta, kecuali betul sekali Citayam masuk Depok ya. Nomor 2, salah satu larangan yang terdapat di kereta komuter lain yaitu nomor B, dilarang membawa hewan peliharaan. Nomor 3, mesin untuk membeli tiket kereta komuter secara mandiri yaitu, nah pasti anak-anak sudah tahu ya, tadi sudah kita bahas yaitu vending mesin ya. Nomor 4, berikut ini merupakan jenis tiket yang dapat digunakan untuk menaiki kereta komuter lain kecuali adalah e-tiketing ya, THB,
Tadi kan ada udah kita bahas, e-money udah kita bahas, KMT juga udah, berarti tiketing ya. Itu adalah tiket ya. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Keuntungan bepergian menggunakan komuter lain yang membedakan dengan transportasi lain adalah kita bisa terhindar dari kemacetan karena memiliki jalur sendiri. Nah, sekarang ke bagian B, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Kereta khusus wanita terletak di depan dan belakang rangkaian. Orang yang bertugas mengemudikan kereta komuter disebut ya masinis, pintar ya. Lift yang terdapat di stasiun tentu ditujukan untuk kategori penumpang prioritas, yaitu kalian sudah tahu ya, prioritas itu ibu hamil, lansia, ibu membawa anak balita, penyandang disabilitas ya. Nomor 4, proses menempelkan kartu pada mesin pembaca otomatis di pintu keluar disebut etiketing. Nomor 5, fungsi garis kuning yang berada di peron adalah untuk batas garis berdiri saat menunggu kereta. Tidak boleh melewati garis kuning karena akan berbahaya ya. Di belakang garis kuning sebaiknya menunggunya. Ke bagian C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Jelaskan yang kamu ketahui mengenai komuter lain sebagai moda transportasi massal. Yaitu angkutan yang mampu mengangkut sangat banyak penumpang sekaligus dalam satu kali perjalanan ya. Ya, transportasi massal itu yaitu komuter lain termasuk ini ya. Dia bisa mengangkut penumpangnya sangat banyak. 2. Mengapa komuter lain menjadi transportasi idola banyak orang? Iya, karena dapat menghemat waktu, terus biayanya, tiketnya murah, terhindar dari kemacetan, dan fasilitas yang semakin lengkap serta mudah ya. Nah, nomor 3. Apa saja perbedaan antara tiket harian berjamin dan kartu multitrip? Tiket harian berjamin atau THB digunakan untuk perjalanan satu kali. Dan kartu multitrip atau KMT yang dapat digunakan berkali-kali sesuai dengan saldo yang tersisa di kartu. 4. Bagaimana tahapan membeli tiket melalui vending mesin? Kita memasukkan uang kertas dalam mesin dan ditukar dengan keluarnya tiket perjalanan dari mesin tersebut. Nomor 5. Siapa sajakah orang yang berhak duduk di kursi prioritas? Jika kursi tersebut ditempati orang yang tidak berhak, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang duduk di kursi prioritas adalah lansia, ibu hamil, ibu membawa balita, dan penumpang dengan keterbatasan fisik tertentu, seperti pengguna kursi roda, tunanetra, atau orang sakit dan sebagainya. Nah, jika ada penumpang menempati kursi yang tidak berhak, kita wajib menegurnya dan mempersilahkan mencari tempat duduk di lain gerbong. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhirlah pembelajaran di bab 10. Terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, bab 11, alat komunikasi elektronik. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.